Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristina Rahayu, NPM 1811080064, kelas 4G, jurusan BKPI, mata kuliah Psikologi Abnormal, dosen pengampu Bunda Siti Raudatul Jannah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah minat sosial yang cenderung berbeda atau menyimpang dari perilaku sosial secara umum yang tidak hanya melibatkan stimulasi genital atau cumbuan dengan pasangan lawan jenis, namun juga melibatkan berbagai jenis fantasi yang berulang. Penyebab penyimpangan seksual. Menurut Waskito, penyebab penyimpangan seksual dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor intern. Faktor intern mencakup 3 bagian. Yang pertama, kelainan fisik sejak lahir. Yang kedua, pengaruh obat. Yang ketiga, problem emosional. Dan yang kedua, faktor ekstern. Faktor ekstern mencakup 3 bagian. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga pada umumnya tidak sempat lagi memperhatikan kebutuhan remaja akan penerapan moral dan pendidikan agama pada putri-putrinya. Selain itu, diakibatkan tidak harmonisnya hubungan antara remaja dengan orang tua. Misalnya, akibat broken home atau orang tua tinggalnya berjauhan, padahal pada saat tertentu remaja sangat membutuhkan orang tua, tetapi mereka tidak di sisinya. Yang kedua, lingkungan sosial. Terjadi perubahan sosial dapat menyebabkan pergeseran nilai-nilai pada remaja. Perkenalan remaja dengan seks sesungguhnya bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Perkenalan tersebut akibat dari lingkungan yang mendorong mereka tidak hanya mengenal seks, tetapi sekaligus mempraktekkan hubungan seks di luar nikah. Para remaja mungkin bisa memalingkan muka atau mematikan TV yang menayangkan film dengan adegan kissing atau berkumpul di tepi pantai. Adegan-adegan itu mereka saksikan hampir setiap hari pada saatnya mereka seharusnya belajar dan beribadah. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Masalah seksual pada remaja mungkin terjadi karena kegagalannya sekolah formal untuk mensosialisasikan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama yang akan bentuk disiplin para remaja. Pada saat ini, lembaga-lembaga pendidikan agaknya lebih banyak memusatkan muatan pengajaran pada masalah iptek dan kurang memaksimalkan masalah-masalah moralitas. Selanjutnya, penyebab remaja melakukan perilaku penyimpangan seksual. 1. Meningkatkan libido seksual. Kematangan organ kelamin mengakibatkan munculnya dorongan-dorongan seksual yang menyebabkan menegangnya alat kelamin, sehingga untuk melepaskan ketegangan itu, remaja melakukan hubungan seksual. Dalam tubuh remaja diproduksi zat hormon kelamin yang mempunyai pengaruh pada alat-alat kelamin, sehingga timbul dengan seksual pada remaja. Perubahan-perubahan hormonal yang terjadi membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tertentu. Yang kedua, pendewasaan usia perkawinan. Taraf pendidikan yang semakin tinggi di masyarakat, maka semakin tertunda kebutuhan untuk melaksanakan perkawinan. Misalnya, belum menyelesaikan studi karena tuntutan orang tua, belum mendapatkan pekerjaan yang jelas. Hal ini dapat berakibat buruk jika seseorang yang sudah waktunya menikah belum menikah. Di lain pihak, terdapat norma sosial yang semakin lama semakin menuntut persyaratan yang semakin tinggi untuk perkawinan. Misalnya, pendidikan, pekerjaan, dan batas usia minimum dalam menikah. Yang ketiga, tabu larangan. Di kalangan masyarakat, terutama orang tua, seks masih dibicarakan secara sembunyi-sembunyi, dan sebagian lagi menganggap seks sebagai sesuatu yang tabu dan tidak patut dibicarakan secara terbuka. Orang tua menganggap bahwa remaja akan mengetahui seks setelah mereka menikah dan melarang membicarakan seks dengan siapapun. Yang keempat, kurangnya informasi tentang seks. Dengan adanya teknologi yang canggih melalui media massa yang tidak terbendung akan mengakibatkan pengaruh buruk bagi remaja, seperti buku-buku cabul, blue film, melihat praktek seksual, dan lain-lain. Remaja dalam melihat teknologi yang canggih itu ingin tahu dan mencoba atau meniru apa yang dilihat dan didengarnya.
Hal ini dikarenakan belum mengetahui masalah seksual dari orang tuanya yang mempunyai pandangan bahwa seks itu tabu. Yang kelima, pergaulan bebas. Adanya kecenderungan pergaulan yang semakin bebas antara pria dan wanita dalam masyarakat dengan tidak mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Dengan mudah kita dapat melihat perilaku penyimpangan seksual. Hal ini sebagai akibat perkembangan peran dan pendidikan wanita yang semakin sejajar dengan pria. Cara mengatasi penyimpangan seksual. 1. Pendidikan yang baik dari orang tua. Yang kedua, perhatian yang baik dari orang tua. Yang ketiga, kasih sayang yang baik dari orang tua. Yang keempat, pemahaman mengenai bahaya penyimpangan seksual. Yang kelima, pemahaman mengenai akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan seksual. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.